warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kembali akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi kedua tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr, diharapkan anak-anak terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat An-Nasr, memahami makna Quran surat An-Nasr, membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr dengan benar, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surat An-Nasr, menunjukkan hafal Quran surat An-Nasr dengan lancar. Pertemuan ini yang kita akan bahas yaitu membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr dengan benar. Anak-anakku sekalian, sudahkah kamu hafal surat An-Nasr? Tentunya sudah. Sebagai anak muslim dan muslimah harus hafal surat An-Nasr. Surat ini termasuk surat pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak segera hilang, bacalah berulang-ulang surat ini dalam setiap sholat, pada setiap ada kesempatan. Asyik bisa membaca surat An-Nasr. Sebelum Pak Mufti membaca Quran surat An-Nasr, terlebih dahulu Pak Mufti jelaskan apa itu surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan, yang diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan tentang berita gembira, yaitu kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Anak-anakku sekalian, Pak Mufti lanjutkan. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akan tetapi surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nasr merupakan surat ke-110 dari 114 yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr menceritakan tentang sebuah peristiwa, yaitu Fathul Mekah. Ada yang tahu arti Fathul Mekah? Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Anak-anakku sekalian, penduduk kota Mekah menerima ajaran Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak itu umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, sebelum kita membaca surat Al-Kautsar, karena anak-anakku sekalian sudah mengetahui sejarah surat An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surat An-Nasr sesuai dengan makhraj yang benar. Sebelum membaca surat An-Nasr, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai. Dengarkan dulu apa yang Pak Mufti baca dengan baik dan cermat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti surat An-Nasr yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. 3, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, apakah dibaca panjang atau pendek, apakah dibaca terang atau mendengung. Karena di dalam Al-Quran semuanya mengandung hukum bacaan tajwid. Untuk itu perhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Dalam surat An-Nasr ada bacaan qalqalah. Kemudian ada hukum baik al-qamariyah dan as-samsiyah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita baca surat An-Nasr bersama-sama, diikuti oleh anak-anakku sekalian sesuai dengan makhorijil huruf dan hukum bacaan atau ilmu tajwidnya. Baik, Pak Mufti bacakan, kemudian nanti anak-anakku sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, bagus. Pada ayat pertama surat An-Nasr itu ada kata idza dan jaa. Idza itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian pada kata jaa terdapat tanda mad wajib muttasil, dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian ada kata wal fathu, itu hukum alnya yaitu al-qamariyah. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan ayat kedua pada surat An-Nasr. Pak Mufti bacakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, kata wa ra'aita dibaca ai, bukan ai. Kemudian ada kata an-nasa, an-nas, itu alnya bisa dihukumi bacaan al-qamariyah. Kemudian nunnya karena dia bertasdid wajib dibaca mendengung yaitu gunnah. Kemudian ada kata yadkhuluna. Yadkhuluna itu cara bacanya kha di sini dengan pangkal tenggorokan. Yadkhuluna dihukumi bacaan qalqalah. Kemudian perhatikan ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Huruf bertasdid dibaca rangkap atau cara bacanya harus ditekan atau ditahan.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama kembali membaca surat An-Nasr secara bersama-sama agar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, silakan anakku sekalian. Ya, bagus. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo. Alhamdulillah. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa membaca. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita sekalian, diamalkan dalam sehari-hari, terutama pada saat kita menjalankan ibadah sholat fardu. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pamit akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.